atau di agenda lain, misalnya kajian dengan pembukaan website tafsir Al-Quran atau acara yang lain, tetapi di kajian KRIS memang sudah lama vakum. Jadi saya hampir lupa. Saya lupa kalau tadi saya tidak baca grup, tidak dijapri sama Dek Taufik ini. Saya lupa kalau saya harus ngisi kajian malam ini ya. Jadi saya tadi ke UIN dulu sore tadi. Ada beberapa urusan di sana. Gitu. Oke, saya ada mau share materi sedikit. Nah, ini sudah kelihatan ya? Proses mungkin. Sudah, Mbak. Sudah kelihatan. Ini nggak bisa di slideshow. Oke. Terlalu besar nggak ya? Nggak ya? Enggak. Cukup. Baik, materinya sebenarnya saya cuma ingin menyampaikan nyantri di tengah pandemi gitu aja. Cuman kok kalau saya lihat di kalangan mahasiswa judul yang singkat nyantri di tengah pandemi itu kayaknya kurang keren gitu. Jadi saya tambahi di belakangnya adalah analisis strategi pesantren dalam pembelajaran di masa pandemi itu. Tapi memang intinya yang ingin saya sampaikan adalah nyantri di tengah pandemi. Yang pertama, nyantri dulu. Jadi saya kenapa memilih istilah nyantri, padahal ketika saya browsing di KBBI itu istilah nyantri nggak ada, ya otomatis nggak ada karena ada ibuhannya ya kan. Tapi kalau istilah santri itu berasal dari kata istilah nyantri itu berasal dari kata dasar santri yang bermakna orang yang mendalami agama Islam dan juga orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu definisi yang saya dapatkan dari KBBI. Tetapi saya ingin memperkuat apa pendapat saya. Jadi sebenarnya ini sul adab ya, bukan sul adab. Saya punya pendapat dulu bahwa nyantri itu berarti kegiatan menjadi seorang santri gitu kan. Saya beranggapan seperti itu. Tetapi karena yang saya temui adalah teman-teman mahasiswa, jadi saya harus punya dasar ya, meskipun dasarnya itu dari website juga. Saya punya dasar di sini di dalam sebuah postingan di laman Lektur ID. Jadi istilah nyantri itu dimaknai dengan 5 kata. Yang pertama itu berguru, kemudian ada istilah belajar, kemudian bersekolah, kemudian mencari ilmu, dan juga menimba ilmu. Itu adalah istilah nyantri yang saya temukan di website Lektur ID. Selanjutnya, nyantri di tengah pandemi. Nah, ini di pertengahan Juli kemarin kita sempat dihebohkan dengan kegiatan pesantren, beberapa pesantren yang ini juga saya sumbernya dari jurnal Info Singkat, judul jurnalnya adalah Info Singkat. Jadi ini adalah jurnal Social Welfare Division yang dilakukan oleh para Research Center Agency of DPR RI pada tahun yang terbit pada tahun 2020, Juli 2020. Jadi kemarin itu kita sempat dihebohkan dengan penemuan klaster baru karena kondisi COVID memang. Kalau tidak salah sekolah itu mulai ditutup pada bulan Maret. Seingat saya adalah di pertengahan Maret, sekitar mulai bulan tanggal 17 Maret sampai seterusnya kalau seingat saya. Dan pada bulan keempat, ya memasuki bulan keempat lockdown, PSBB dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah, memasuki bulan keempat itu mulai terbit aturan-aturan atau usulan-usulan kegiatan belajar mengajar di area pesantren, termasuk juga di beberapa sekolah. Nah, ini diawali dari beberapa pesantren ternama yang ada di Indonesia, dan setelah pelaksanaan atau setelah dibukanya pondok pesantren itu ternyata ditemukan klaster baru penyebaran COVID
COVID-19 ini yang menjadi permasalahan baru pada masa pandemi ini. Nah, beberapa pondok pesantren yang menjadi klaster sebaran baru COVID-19 ini antara lain Pondok Pesantren Al-Fatah di Temboro Magetan. Kita tahu bahwa banyak sekali santri di Temboro Magetan yang terinfeksi COVID-19 meskipun tidak banyak yang parah. Artinya mereka berhasil ditangani dengan baik oleh pemerintah maupun oleh pondok pesantren sendiri. Itu di Temboro Magetan. Kemudian kita juga tahu bahwa di Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo itu kemarin juga sempat viral di media massa bahwa setelah dimasukkannya para santri ke pondok pesantren ternyata ada yang teridentifikasi positif COVID itu di Gontor. Meskipun juga berhasil diatasi dengan baik karena anak-anak itu sudah langsung mendapatkan tindakan-tindakan dari pondok pesantren. Kemudian di Pondok Pesantren Sempon di Wonogiri, kemudian ada beberapa pondok pesantren di Tangerang dan juga di Pandeglang. Itu nyantri di tengah pandemi itu berefek pada hal-hal yang semacam ini. Jadi ada beberapa pesantren yang akhirnya menjadi klaster-klaster sebaran COVID baru pada waktu itu. Next. Upaya pencegahannya. Upaya pencegahan. Kalau ini berdasarkan apa yang saya mengumpulkan dari beberapa yang saya baca, kemudian saya sajikan ke dalam poin-poin ini. Jadi hal-hal yang harus dilakukan oleh pondok pesantren ketika untuk mencegah terjadinya klaster baru di pondok pesantren antara lain ini yang memang dilakukan oleh beberapa pesantren. Kebanyakan memang seperti ini. Jadi sebelum memberlakukan tatap muka, sebelum memberlakukan kegiatan tatap muka atau kembali lagi ke pesantren, itu yang pertama pesantren harus menerbitkan sebuah aturan tentang percepatan penanganan COVID-19. Artinya setiap pesantren yang akan melakukan tatap muka, yang akan melaksanakan kegiatan tatap muka, harus memiliki pedoman atau semacam aturan khusus dalam rangka menangani COVID-19. Misalnya, bagaimana ketika menghadapi anak-anak yang sudah terlanjur terinfeksi, misalnya, atau bagaimana cara mengobati anak-anak yang sudah terinfeksi, dan lain sebagainya. Itu harus ada aturannya, harus ada aturan resminya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya pencegahan yang kedua antara lain menyiapkan fasilitas kesehatan yang menggunakan protokol COVID. Jadi kalau di kebanyakan pesantren misalnya hanya ada klinik yang melayani secara umum, karena ini masa pandemi sehingga fasilitas kesehatannya juga harus menyesuaikan bagaimana dengan kondisi pandemi gitu. Itu yang upaya yang kedua. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa pondok pesantren aman dari COVID-19 dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemerintah setempat. Jadi misalnya di Malang, misalnya di Kabupaten Malang, Al-Rifai, ketika pondok pesantren yang besar yang ada di Kabupaten Malang ini termasuk salah satunya adalah Al-Rifai ini ya. Jadi Al-Rifai ini harus memastikan bahwa area pondok pesantren itu aman dari COVID-19, atau kalau kita kita lebih familiar menyebutnya dengan zona red zone, kemudian orange, kemudian hijau dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini, kalau di Kabupaten Malang, kalau sudah orange itu sudah boleh memberlakukan tatap muka dengan prosedur-prosedur tertentu. Itu yang ketiga. Kemudian upaya yang keempat, guru, staf ataupun karyawan dan seluruh siswa, seluruh warga sekolah, seluruh warga pesantren itu harus aman atau terbebas dari COVID-19 dibuktikan dengan surat sehat atau surat rapid. Ini yang dilakukan di pondok pesantren. Kemudian selanjutnya ini
yang paling pokok adalah kenapa pelaksanaan pembelajaran tatap muka di pesantren itu penting untuk dilakukan. Gitu. Kita melihat, kalau saya sendiri melihat bahwa di awal-awal di pertengahan Juli kemarin, ketika beberapa pesantren melakukan pembelajaran tatap muka atau kembali membuka pesantren, saya pribadi merasa itu terlalu buru-buru kalau menurut saya, karena memang pada waktu itu pemerintah sudah menyetujui bahwa pembelajaran di pondok pesantren boleh untuk dibuka kembali dengan protokol tertentu, karena pemerintah menganggap bahwa pondok pesantren ini adalah salah satu tempat yang aman untuk isolasi atau aman dari sebaran COVID-19, karena pondok pesantren ini cenderung melakukan aktivitasnya di dalam pesantren, di dalam lingkup pesantren, dan tidak diintervensi oleh orang-orang luar. Itu. Jadi karena ini disupport oleh pemerintah, kemudian juga didanai oleh pemerintah, kemudian beberapa pesantren segera dengan cepat melakukan peraturan kembalinya santri ke pesantren pada waktu itu. Nah, kalau bagi saya pribadi memang terlalu terburu-burunya karena pada waktu itu COVID-19 belum begitu dikenali oleh kita semua, belum begitu dikenali, karena kita tahunya bahwa COVID-19 itu menyebar atau bisa ditularkan melalui istilah kedokterannya saya lupa, pokoknya misalnya dari ludah dan lain sebagainya, dari ludah dan lain sebagainya itu bisa menular. Tetapi kemudian pada awal-awal bulan Agustus atau pertengahan bulan Agustus itu COVID-19 kemudian dinyatakan oleh WHO bisa menyebar melalui airborne. Jadi airborne di ruangan yang tertutup itu virus corona itu ternyata hidup dan melayang-layang. Bahayanya itu. Itu kan juga kalau pelaksanaannya di pertengahan Juli, kalau menurut saya itu masih terlalu terburu-buru. Tetapi saya memahami bahwa pesantren memang perlu segera membuka pembelajarannya secara tatap muka, antara lain kepentingannya adalah untuk satu, mencapai visi dan misi pendidikan di pesantren. Jadi visi dan misi pendidikannya di pendidikan pesantren itu tidak hanya mengubah atau mentransform pemikiran siswa, tidak hanya mentransform pengetahuan siswa. Maksudnya tidak hanya tentang pengetahuan tentang sains, tetapi bahwa pesantren itu memiliki visi dan misi untuk melahirkan siswa yang berkarakter atau siswa yang berkarakter agama. Itu yang harus dicapai oleh pesantren memang itu yang harus dilakukan oleh pesantren, yang harus dicapai oleh pesantren. Jadi karena tidak hanya untuk mentransform pengetahuan siswa, tetapi harus juga melahirkan siswa yang berkarakter agama itu tadi. Sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dirasa sangat penting oleh pondok pesantren. Kemudian urgensi yang selanjutnya di pondok pesantren itu, jadi kegiatan pembelajaran atau pembelajaran yang ada di pesantren itu, sistem pembelajaran, manajemen pembelajaran yang ada di pondok pesantren itu ternyata memuat 4 pilar pendidikan yang diinisiasi oleh UNESCO. Antara lain, 1, belajar untuk tahu, jadi learning to know. UNESCO itu menginisiasi 4 pilar pendidikan. Yang pertama adalah learning to know, dan itu memang ada di pesantren, learning to know. Jadi pembelajaran sains atau ilmu-ilmu lain yang dipelajari di pesantren itu membuat siswa tahu. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yaitu untuk belajar untuk melakukan. Jadi learning to do. Learning to do itu juga ada di pesantren. Jadi kalau di pesantren itu kan karena pembelajarannya 24 jam, mereka tidak hanya belajar untuk sekedar mengetahui, tetapi mereka juga belajar untuk melakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, belajar untuk menjadi sesuatu. Itu pilar yang ketiga.
Kemudian pilar yang keempat, belajar untuk hidup bersama-sama. Dan ini menjadi satu hal yang pokok, satu hal yang terpenting dari alasan kenapa pembelajaran dilakukan secara tatap muka di pesantren, karena siswa itu tidak hanya mempelajari pengetahuan-pengetahuan saja, tetapi siswa juga diajarkan siswa bahasa saya paling bahasa sekolahan ya. Ini santri juga diajarkan untuk belajar hidup bersama-sama gitu. Jadi bagaimana caranya hidup bersama, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kemudian merawat orang lain, bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan lain sebagainya, itu nanti kan juga dilakukan secara tatap muka dan memang tidak mungkin dilakukan secara online. Jadi banyak sekali pendidikan di pesantren yang tidak bisa dilakukan secara online atau distance learning. Distance learning itu pembelajaran jarak jauh itu. Jadi tidak bisa. Kalau misalnya sekolah biasa, kalau tidak di pesantren, misalnya di lembaga saya ini termasuk sekolah yang kalau di sini kan memang tidak wajib asrama. Jadi memang pembelajaran online bisa dilakukan secara lebih besar porsinya, gitu. Lebih besar porsinya melakukan pembelajaran online daripada offline pada waktu itu, karena sekolah kami tidak bukan pesantren yang mana mendidik santri secara 24 jam. Itu alasannya. Jadi perbedaannya di sana. Kalau di pesantren memang pembelajaran secara 24 jam dan seluruh aspek kehidupan kehidupan santri itu diperhatikan, mulai dari bagaimana dia harus mengetahui sesuatu, bagaimana dia harus melakukan sesuatu, bagaimana dia harus mempunyai keinginan untuk menjadi sesuatu, kemudian bagaimana caranya dia untuk belajar berhidup dengan orang lain. Itu yang paling penting dilakukan di pesantren, sehingga saya paham kenapa pesantren terburu-buru untuk mengembalikan para santri ke pesantren. Nah, manajemen yang dilakukan oleh pondok pesantren yang saya tahu selama ini, pondok-pondok pesantren yang sudah melakukan tatap muka itu, mereka mulai menyesuaikan pembelajarannya itu sesuai dengan kondisi pandemi. Artinya mereka itu sudah berusaha untuk memberikan pelayanan atau memberikan pendidikan, melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi pandemi. Misalnya dengan cara yang tadinya santri itu tidak olahraga setiap hari, tidak melakukan olahraga setiap hari, mulai kondisi pandemi ini dilakukanlah olahraga yang setiap hari, rutin setiap pagi minimal 10 sampai 15 menit. Seperti yang dilakukan di sini di Al-Rifai juga seperti itu. Kemudian fasilitas kesehatannya juga cenderung lebih diperhatikan. Selain itu juga memperluas kemitraan dengan dengan lembaga lain. Artinya kayak misalnya di Gontor itu ternyata dia tidak mengatasi santri-santrinya yang terindikasi positif COVID itu tidak diisolasi sendiri, tetapi bekerja sama juga dengan pemerintah provinsi. Di sana ada rumah sakit lapangan yang mereka mau membantu teman-teman yang butuh isolasi mandiri dan juga perawatan khusus di sana. Itu yang dilakukan oleh Gontor. Jadi setiap yang selesai isolasi mandiri dan sudah sehat dibawa kembali pulang. Kemudian yang di sana ternyata COVID diantarkan kembali ke Pemprov, ke Surabaya. Itu saya juga tahunya dari teman-teman saya yang ada di sana. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh manajemen pendidikan yang lain yang dilakukan oleh pesantren itu, misalnya dengan menu makanannya lebih diperhatikan, itu untuk anak-anak, nutrisi untuk anak-anak lebih diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah batasan bertemu dengan orang-orang luar, termasuk dengan orang tuanya sendiri. Ini yang yang perlu diketati oleh pesantren, karena sekalipun sudah diberikan peraturan untuk tidak menemui anaknya, tapi orang tua itu kadang maksa.
Yuk, saya pengen ketemu sama anak saya gitu-gitu biasanya ya. Jadi ini yang perlu diketahui oleh pesantren. Nah, selain itu juga apa namanya, yang paling penting sebenarnya yang sampai hari ini saya masih sebenarnya mau mau ya mau usul, tapi mau usul ke siapa gitu ya kan. Para pengajarnya, terutama kalau di pesantren, saya yakin pesantren sekalipun pesantren besar pun itu tidak apa namanya tidak menutup kemungkinan kalau pengajarnya itu tidak pernah keluar dari pondok pesantren. Itu. Saya nggak tahu di pondok pesantren lain ya, maksudnya di bagaimana di Baklim, di Amanatul Ummah saya juga belum tahu, belum ngecek bagaimana di sana. Tetapi yang saya tahu pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar sini itu uh, tidak terlalu membatasi, tidak terlalu ketat membatasi aktivitas santri dengan atau apa namanya bertemunya santri dengan orang-orang luar. Jadi tetap ada intervensi orang luar. Saya menganggap bahwa para pengajarnya, mudir itu juga dari luar gitu. Dan ini yang menurut saya lebih bahaya lagi. Tapi cenderung kalau pendidikan di pesantren itu, pelaksanaan pembelajaran di pesantren itu cenderung lebih aman daripada di sekolah umum atau sekolah yang tidak berbasis pesantren. Kenapa? Karena kalau sekolah yang berbasis pesantren itu kan aktivitasnya memang hanya di dalam situ. Jadi tidak ada, kalau misalnya dia positif COVID-19 pun dia tidak akan memberikan apa namanya penularan, tidak akan memberikan penularan kepada yang lain, tetapi apa namanya cukup dia saja gitu, cukup dia dan orang-orang yang ada di sekitar pondoknya. Maksudnya tidak sampai memberikan sebaran kepada orang tua, kemudian kepada tetangga dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi kalau pendidikan yang tidak berbasis pesantren seperti di sekolah-sekolah umum lain itu kalau memperlakukan pembelajaran tatap muka cenderung berbahaya karena mereka berinteraksi dengan keluarga, kemudian berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, berinteraksi dengan orang-orang luar ketika berada di luar sekolah, dan lain sebagainya, itu lebih berbahaya. Jadi, kalau menurut saya memang pendidikan pesantren ini, pembelakuan tatap muka di pesantren ini lebih efektif dilakukan daripada di sekolah-sekolah umum lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjutnya bisa kita perbanyak di diskusi mungkin ya. Nanti kita bisa saling menambahi. Itu Dek Taufik, saya serahkan, terima kasih dan mohon maaf, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Ananing yang sudah menjelaskan tentang perihal pendidikan di pesantren terkait dengan situasi pandemi pada situasi yang sekarang ini, yang dimana di sana itu perlu yang namanya penerapan protokol kesehatan agar santri-santri yang ada itu pun bisa diatasi kalau misalnya ada yang terkena COVID, dan juga perlu yang namanya aturan ya, kalau misalnya harus ada aturan yang jelas karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya aturan yang dibuat oleh Kemenak itu harus istilahnya untuk mewanti-wanti agar kalau misalnya terjadi suatu gejala atau suatu yang terinfeksi terkait dengan COVID ini, bagaimana cara penanganannya, sudah ada aturan-aturan yang jelas. Nah, juga tadi juga menjelaskan tentang bagaimana pesantren itu istilahnya lebih aman daripada pondok atau pendidikan formal yang lain ya, pendidikan yang lain yang di luar pesantren, karena di pesantren itu sendiri kalau misalnya ada yang terinfeksi di sana di dalam pesantren, itu yang terinfeksi ya cuman dalam lingkup pesantren aja, dan ini berbeda sekali dengan pendidikan formal yang di luar pesantren, yang dimana kalau misalnya ada yang tertular itu nanti akan menularkan ke yang lain, misalnya ke orang tua dan lain sebagainya. Jadi itu tadi yang telah dijelaskan oleh Mbak Ananing ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya, ditanya jawab, dialog interaktif agar mungkin bisa lebih membuka lagi wawasan daripada kita semuanya.
Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan mungkin ya, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa lewat chat ataupun bisa mengacungkan istilahnya raise hand ya, langsung raise hand kemudian saya persilahkan. Monggo. Salam, ini Bu Irma, Mas Opus. Ya. Apa bidang mungkin ilmu saya tulis PPKN apa ilmu hukum? Oh, ngimpun. Ya. Oke, sudah saya tulis NIK, NIDN, unit kerjanya PPKN, Kisum, bidang ilmunya ilmu hukum ya, jabatan pangkatnya AA 3B penakam. Oke, monggo silakan yang ingin bertanya terkait dengan apa yang telah disampaikan atau dipaparkan, atau misalnya ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan, atau ada yang perlu disanggah ya terkait dengan pernyataan dari Mbak Ananing. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, kita musyawarahkan bareng-bareng terkait dengan apa yang disampaikan. Monggo 3 pertanyaan kami persilakan terlebih dahulu. Oke, mungkin saya di Taufik sebagai pemantik. Ya, monggo. Saya sama Adik Senata ini. Ini sudah ada 2 yang menanya. Yang pertama dari Khofifah ya, Khofifah. Kemudian ada Mas Senata sendiri yang ingin bertanya. Monggo saya persilakan ke Mas Senata terlebih dahulu untuk pertanyaan. Oke. Terima kasih banyak Dik Taufik atas kesempatannya, dan saya juga atas nama Kris mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ananing ya yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kajian dan kemudian aktif lagi. Nah, itu sangat memberikan kesenangan tersendiri ya, kebahagiaan tersendiri bagi kami. Alhamdulillah bisa sambung silaturahim. Ya, memang di tengah suasana pandemi ini sangat kompleks sekali ya tantangan pendidikan kita yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ananing. Mungkin ini Mbak Ananing, ada berapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana guru menyiasati pembelajaran di tengah pandemi seperti ini ya? Karena mungkin ya dari pengalaman jenengan sebagai guru mungkin suka dukanya dan keluhannya dari para siswa, para siswi maupun para orang tua maupun dari para stakeholders terkait. Nah, itu bagaimana caranya untuk menyiasati pembelajaran ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dari cara-cara guru yang diterapkan dalam model pembelajaran, apakah juga menyangkut 4C ya, 4C dan EEK. Ini mungkin bagi Mbak Ananing sudah enggak asing istilah ini. Ya, itu. Kenapa? Saya nggak tahu itu. Mungkin sedikit. Jadi apakah dari para guru-guru, para pengajar itu mungkin bisa disampaikan dari lembaga Mbak Ananing di Satu Malang, mungkin barangkali bisa disampaikan sebagai role model ya. Itu apakah di tengah pandemi seperti ini itu juga bisa mempertahankan pembelajaran yang 4C dan EEK. 4C itu communication, collaboration, critical thinking, and problem solving. Kemudian yang terakhir kreatif and inovatif. Nah, itu 4C. Kemudian EEK itu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, itu. Kemudian, wah ini kok lumayan banyak ya. Enggak apa ya Mbak Rani ya. Sekaligus rasa rindu ini. Kapan bisa bertemu langsung ini? Semoga bisa kopdar bareng.
Kemudian itu menurut Mbak Ananeng ini sebagai selaku pengajar, selaku guru, itu menurut Mbak Ananeng model pembelajaran futuristik yang relevan pasca COVID ini apa? Model pembelajaran ke depan itu seharusnya itu yang bagaimana pasca COVID-19 ini? Oke, yang terakhir, tantangan ASN ke depannya setelah ini apa? Nah, ini itu saja Mbak Ananeng. Terima kasih banyak pada Mbak Ananeng dan Mas Taufik. Oke. Ini Mbak Ananeng ini mau dijawab satu-satu atau mau diselesaikan pertanyaan terlebih dahulu, atau Mbak Ananeng langsung jawab? Karena ini Mas Senaten meskipun satu tapi pertanyaannya juga bercabang. Iya, diselesaikan saja dulu ya. Maksudnya saya jawab yang ini dulu biar nanti kita ganti ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Tadi sudah ditanyakan oleh Mas Senata. Ini perlu diulang lagi nggak pertanyaannya atau sudah di? Sudah saya catat. Oke. Monggo, waktu kami persilakan ke Mbak Ananeng untuk menjawab pertanyaan dari Mas Senata. Iya, ini saya dapat pertanyaan dari Pak dosen. Pak dosen yang budiman. Jadi pertanyaannya, beranak. Kalau katanya Dik Taufik bercabang, saya bilang beranak. Oke, terkait dengan yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana guru mensiasati pembelajaran di tengah pandemi. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi, sebisa mungkin kita harus punya, karena kita nggak tahu, terutama ketika kita hanya melakukan pembelajaran melalui chatroom itu kan kita tidak tahu apakah anak itu sedang tidur ataukah anak itu benar-benar sedang membuka buku atau bagaimana. Jadi kita harus punya cara-cara kreatif yang mana membuktikan bahwa siswa ini benar-benar aktif mengikuti kelas kita. Kayak misalnya kalau saya pribadi dalam kelas saya, karena saya tidak selalu melakukan pembelajaran via Zoom, ya kan? Karena alasan terutama kenapa tidak selalu menggunakan Zoom, tidak semua siswa itu bisa menjangkau sinyal yang stabil, karena Zoom butuh sinyal yang stabil. Kemudian kenapa saya tidak sering menggunakan Zoom, karena tidak semua siswa itu hidup di perekonomiannya itu berada di di tengah-tengah atau menengah ke atas. Karena kita juga tahu bahwa kalau terutama di Kabupaten Malang itu banyak sekali siswa-siswi yang terutama di tempat saya itu rata-rata menengah ke bawah anak-anaknya. Artinya kebutuhan selama COVID ini kan tidak hanya terkuras pada pulsa dan belanja energi untuk untuk pembelajaran online gitu. Jadi saya tetap sekali atau 2 kali melakukan pembelajaran via Zoom, tetapi tidak selalu menggunakan Zoom. Nah, yang harus dilakukan adalah misalnya pembelajaran lewat chat. Pembelajaran lewat chat itu saya tidak pernah memberlakukan absensi itu hanya lewat Google Form. Saya nggak suka. Jadi absensi itu tidak dilakukan melalui Google Form, tetapi dengan cara harus hadir satu persatu di forum chat. Misalnya chatnya menggunakan grup WhatsApp, atau misalnya chatnya menggunakan Google Classroom, atau di Kemenak itu namanya e-learning Kemenak. Itu masing-masing siswa yang saya mewajibkan setiap satu orang siswa itu hadir dengan memberikan satu kalimat atau satu kata yang diingat tentang mata pelajaran yang sudah lalu, misalnya itu. Atau menuliskan kalimat-kalimat atau kata yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, misalnya itu. Jadi saya mewajibkan setiap satu orang siswa untuk melakukan itu. Paling tidak itu mereka tidak sesudah absen tidur, ya kan? Yang ketika offline ini ketika offline kemarin itu saya sempat tanya ke teman-teman, ke beberapa siswa, pengakuan jujurnya dari para siswa memang gitu. Saya habis absen itu tidur Bu, gitu katanya.
Jadi itu yang sudah yang sudah saya prediksi sejak pembelajaran online. Jadi memang kita harus punya cara-cara kreatif untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak tidur, gitu, tidak hanya absen kemudian tidur, tetapi juga minimal mengetahui materi apa yang kita pelajari hari ini. Gitu. Tentu bukan hanya itu, bukan hanya dengan cara itu, bisa dengan menggunakan cara-cara lain. Misalnya kalau kita membagikan materi, mereka kalau kita misalnya menjelaskan via video, saya biasanya begitu, jadi share video, mereka harus mencatat apa yang saya share di video. Tuh. Apa yang saya share di video itu mereka harus mencatat, kemudian dikirimkan kembali ke saya, dan itu sebagai bukti bahwa mereka hadir pada hari itu. Itu contohnya. Memang mungkin bagi beberapa siswa itu berat karena mereka tidak hanya mengerjakan satu atau dua tugas saja dari guru. Misalnya sehari itu dapat 4 materi, 4 pelajaran, ya mereka dapat 4 tugas. Tetapi yang saya lakukan bagaimana caranya supaya tidak terlalu berat tugasnya, artinya nggak usah terlalu berat tugasnya. Yang penting apa yang disampaikan itu benar-benar dapat dicerna oleh siswa gitu. Misalnya catatannya nggak usah yang sampai berlembar-lembar buku begitu. Saya tidak pernah yang seperti itu. Jadi misalnya saya membagikan materi di video itu maksimal satu halaman buku itu catatannya. Sebagai bukti bahwa dia benar-benar hadir di kelas saya gitu. Karena nggak tahu kan mereka benar-benar hadir atau enggak. Itu mungkin bagaimana guru mensiasati pembelajaran. Cara saya pribadi untuk menyiasati pembelajaran di tengah pandemi itu. Kemudian yang kedua, apakah dari cara guru yang diterapkan dalam model pembelajaran sudah mencakup 4C dan EEK? Itu. Di kelas offline saja 4C dan EEK itu kadang tidak bisa tersampaikan semuanya. Terkadang seperti itu. Pada prakteknya 4C dan EEK itu terkadang di kelas offline pun tidak bisa tersampaikan semuanya. Misalnya critical thinking. Critical thinking itu kadang dalam 2 jam pembelajaran itu kalau siswa itu sudah difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya praktek misalnya, atau kalau dalam pembelajaran Al-Quran hadis itu memang kan kebanyakan menghafalkan Al-Quran, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian menghafalkan hadis, dan juga biasanya saya kelasnya role model gitu ya, role model melakukan, karena kita mengajarkan di sini tema-tema tafsir tertentu, tema-tema pembelajaran Al-Quran hadis pada tema tertentu, misalnya bagaimana toleransi beragama dan lain sebagainya, itu dilakukan dengan cara role model juga. Nah itu kalau sudah disebutkan di beberapa hal itu mungkin tidak semuanya 4C dan EEK ini bisa dilaksanakan, apalagi kalau pembelajarannya online gitu. Tapi sebisa mungkin elaborasi, kemudian eksplorasi, kemudian pengamatan dan lain sebagainya itu tetap harus dilakukan di pembelajaran online. Jadi yang memungkinkan aja sih yang dilakukan, karena tidak boleh terlalu berat juga gitu kan. Online itu juga berbatas waktu yang sangat terbatas kalau menurut saya. Jadi nggak ada 1 jam, mungkin 1 jam itu terpotong beberapa belas menit ya, mungkin 5-10 menit untuk jeda dari anak-anak dari pelajaran satu ke pelajaran yang lain, sehingga waktu yang sedikit itu sangat terbatas. Jadi yang memungkinkan aja sih, yang paling mungkin diterapkan ketika pembelajaran online mana, misalnya pengamatan atau melalui penyajian beberapa kasus sehingga siswa harus berpikir kritis terhadap kasus tersebut misalnya, atau menggunakan penyajian sebuah video dan siswa harus mengamati video itu, memberikan komentar terhadap video itu, dan lain sebagainya. Itu yang pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran ke depan setelah COVID-19. Saya juga belum tergambar. Saya belum tergambar bagaimana pendidikan atau pembelajaran ke depan setelah COVID-19 karena saya tidak menemukan enaknya pembelajaran online, terutama karena saya tidak bisa memperhatikan satu persatu siswa saya. Itu kalau menurut saya. Jadi
kalau misalnya ada wacana pembelajaran COVID-19 ke depan itu, pembelajaran setelah COVID-19 itu nanti akan selamanya daring, kalau ada wacana seperti itu, saya mungkin tetap saja tidak setuju. Saya tetap kekeh untuk tidak setuju itu, karena bukan mentang-mentang hari ini segala hal bisa dilakukan di dunia maya ya, tetapi berinteraksi dengan siswa itu ternyata penting. Karena saya merasakan 2 minggu ini ketika saya bertemu dengan siswa, kedekatan itu terjalin, dan ketika kedekatan dengan siswa itu terjalin, materi itu akan mudah masuk ke mereka kalau menurut saya pribadi. Gitu. Kemudian selanjutnya apa Dek yang terakhir? Terkait dengan ini ya. tantangan ASN masa depan. Oh ya, ASN. Kalau ASN, apa ya tugas ASN itu? Bagaimana menyesuaikan kehidupan ASN dengan ya aktivitas-aktivitas yang lain, gitu ya, Senata ya. Mungkin dalam konteks selaku pendidik ya iya. tenaga depan. Kalau menjadi ASN, memposisikan diri sebagai pendidik sekaligus juga seorang ASN itu gimana ya? Sepertinya sama dengan teman-teman yang lain. Jadi sama-sama, kalau teman-teman ASN dengan non ASN pun beban kerjanya sama, yang dilakukan juga sama-sama mendidik siswa ya kan. Tetapi kalau ASN itu cenderung bahwa tuntutan untuk administrasi itu lebih banyak. Jadi ini saya kasih referensi biar kalian berpikir ulang ya ketika mau daftar ASN. Ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa karena ASN itu zona aman, zona nyaman, ya kan? Zona aman, zona nyaman. Tetapi ada hal lain yang di sisi administrasi kalian akan lebih pusing untuk itu gitu, akan lebih pusing untuk. Jadi sebentar itu kayak ada instruksi untuk buat apa gitu. Sebentar ada instruksi melakukan apa gitu dari atasannya, itu selalu begitu. Jadi kayak kita yang mau fokus misalnya menyiapkan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, itu kadang kayak aduh nggak sempat ya, aduh saya mau ini dulu deh, saya mau mengerjakan PKG dulu deh, oh saya mau ikut tes AKM dulu deh, saya mau ngurusi PTK dulu deh, saya mau naik pangkat dulu deh, dan lain sebagainya. Itu nanti akan campur aduk ketika ngajar dibarengkan dengan urusan-urusan semacam itu. Jadi gimana cara memposisikan diri? Jadi ya kalau menurut saya ya tetap porsinya harus seimbang aja. Gimana? Karena memang tugas utamanya adalah mengajar, tetapi berhubung juga ASN, maka kewajiban mengajar tidak boleh yang hanya gugur kewajiban saja, tetapi juga harus fokus, karena harus fokus di situ, harus benar-benar serius di situ, karena itu tugas utama ya kan. Tetapi tidak juga melupakan tugas-tugas administrasi, tugas-tugas tambahan lainnya dari negara itu. Menurut saya, mungkin ada yang ditambahkan dari teman-teman yang lain, boleh nanti ya. Saya ini kangen sama Mbak Lim. Monggo Mbak Lim. Mohon arahan Kakak. Iya. Sudah terarah gitu. Sudah bener arahnya ini. Sudah terus lurus, sudah belok-belok. Iya. Nggak kedengaran. Nomor 1 sama nomor 1. Lim. Iya. Di sini rame, makanya saya tidak terlalu ini. Tadi ngikuti kok. Bagus. Siap Mbak Lim. Semuanya. Amin. Ya. Moderatornya juga bagus sih, Mas Taufik ya.
Ini referensi moderator selanjutnya untuk Betul. Ya. Iya. Niki sampun dah niki Mbak Raning penjelasan terkait dengan pertanyaan dari masyarakat tadi sudah terjawab semua. Masyarakat bagaimana terkait dengan jawaban dari Mbak Raning sudah puas masyarakat? Atau mungkin ada tanggapan lagi dari masyarakat? Jadi saya ya, alhamdulillah sudah puas. Sudah ada bayangan dan ternyata masih seorang AS ternyata juga masih administrasi yang berlebihan ya, Mbak. Ya, gitu. Nanti selanjutnya ini ada Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Hovifa ya, Mbak Hovifa Horinisa. Ini bertanya ke Mbak Naning, yaitu terkait dengan bagaimana terkait dengan fenomena ngaji online yang sekarang marak dilakukan pesantren, terkhusus pesantren yang belum mengizinkan santrinya masuk, misalnya pondok mahasiswa. Nah, ini mungkin bisa diberikan jawaban terkait dengan pertanyaan oleh Mbak Khofifah ini. Pertanyaan dari Mbak Khofifah, monggo Mbak Naning berikan jawaban. Bagaimana terkait fenomena? Bagaimana terkait fenomena ngaji online yang sekarang marak dilakukan pesantren, terkhusus pesantren yang belum mengizinkan santri masuk, misalnya pondok mahasiswa. Kebetulan saya juga menjadi salah satu penyelenggara dari ngaji online di sini, karena saya di sini pengasuh di asrama sekolah, pondok pesantren milik sekolah yang yang mana juga belum memberlakukan tatap muka di pesantren. Sudah memberlakukan, cuman belum secara keseluruhan. Jadi sebagian siswa kami, sebagian santri kami masih melakukan pelajaran secara online dan sebagian santri kami melakukan pembelajaran secara offline. Nah, bagaimana pendapat tentang ngaji online itu? Kalau menurut saya lebih baik daripada tidak sama sekali. Gitu menurut saya. Jadi ngaji online itu, ngaji online yang kami berlakukan, kebijakan ngaji online yang kami berlakukan itu, kalau menurut saya pribadi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena kita nggak tahu kalau misalnya siswa madrasah aliyah, siswa setingkat SMA, apalagi MTS, itu kalau tidak bahasanya itu, kalau tidak digebui gitu, tidak diajak, tidak diayo-ayo gitu, tidak diayo-ayo, itu ya nggak akan ikut nggak akan ikut ngaji gitu loh. Maksudnya nggak akan ngaji sendiri. Saya percaya nggak akan ngaji sendiri mereka. Bahkan yang diajak ngaji online pun kadang sering izin-izin gitu, karena mereka sudah merasa nyaman berada di rumah gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet ikut ngaji online, mungkin begitu. Tidaknya kalau ada ngaji online-nya misalnya, kalau di tempat saya itu tetap ngaji online-nya kajian-kajian kitab. Artinya menjelaskan tentang bab-bab yang misalnya tentang akidah, kemudian tauhid, kemudian juga kalau tahsin Al-Qur'an itu juga, tapi terbatas karena kalau harus live kadang kendalanya terkadang sinyal. Jadi untuk memperhatikan satu persatu makhrajul huruf dan lain sebagainya itu kadang susah kalau diberlakukan kalau tahsinul Qur'annya. Tapi kalau ngaji-ngaji yang sifatnya menambah wawasan atau fikih misalnya, fikih, kemudian juga kalau yang kami berlakukan memang itu fikih, aqidatul awam, kemudian fikih, tauhid, akidah, itu yang kita ajarkan kepada siswa-siswi kita, santri-santri yang ada di sini. Jadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu kalau menurut saya, Mbak Hafifah, gitu ya?
Mbak Hafifah Khairunisa. Ini keren sekali foto profilnya dengan Bu Aminah Wadud ya. Iya, Mbak Ananing, terima kasih banyak. Oke. Oke. Ini Mbak Nina, saya sedikit ini ya, menyampaikan unek-unek. Oke, monggo. Kadang itu saya merasa kalau ngaji online itu eh kurang gitu kadang Mbak. Kayak ya udahlah, kayak cepet ditinggal gitu misalnya. Cuma dilihat sebentar aja terus terus kayak ada Penting. cepet bosen gitu. Nggak sama kayak ngaji offline. Terus Hmm. kan santri juga semakin hari itu semakin berkurang gitu. Gimana ya Mbak cara menarik lagi apa biar semangatnya tambah lagi gitu. Iya. Kadang gimana ya? Oke. Gitu. Oke, Mbak Dek ya, Dek ya. Iya, Sama saya Dek, Dek ya. Mbak. Iya, Dek, Mbak. Dek Hovifah. Kita menghadapi hal yang sama. Kalau menurut saya juga menghadapi hal yang sama. Yang tadi saya sebutkan, baru mau mulai ngaji online, tiba-tiba di WA, Ustazah saya minta libur ya hari ini karena saya ada acara ini. Ustazah saya minta libur ya karena saya ada les online gitu-gitu. Jadi memang kita itu terbatas. Kalau misalnya mereka ada di sini mau izin kan gampang untuk apa namanya bilang jangan, nggak boleh dan lain sebagainya itu boleh. Tapi kalau online mereka mereka nggak mau ikutan, kemudian kita kita menolak izinnya, ya mereka tetap nggak masuk gitu kan, tetap nggak ikut online gitu. Sebenarnya kita melakukan apa namanya menghadapi hal-hal yang sama, terutama siswanya bosan, kemudian apa namanya terlalu terlalu membosankan ketika terlalu monoton ketika ngaji online misalnya, dan apa ngantuk, terutama ngantuk pas dengerin ustadzahnya ini ngantuk itu pasti. Tapi antisipasi yang kita lakukan adalah yang pertama tidak boleh terlalu lama membuat forum ngaji online itu, kalau menurut saya gitu. Wong biasanya ngaji tidak online pun yang bisa kita pantau, yang bisa kita misalnya kalau ngantuk nanti diuncali pulpen atau bagaimana itu kan biasanya gitu kan ya kalau saya ngaji ya sama teman-teman itu gitu, kalau ngantuk sama ustadzanya dilempari pulpen dan lain sebagainya itu bisa. Tetapi kalau apa namanya online ini susah gitu, bagaimana harus apa namanya bagaimana menghadapi siswa yang misalnya ngantuk dan lain sebagainya. Kita bicara sekeras apapun, kalau dia nanti volumenya diperkecil, ya kita juga tetap nggak keras gitu kan suaranya. Jadi memang antisipasinya adalah ngajinya ya jangan terlalu lama gitu. Misalnya sampaikan hal-hal pokok dalam pengajian itu gitu. Kemudian untuk menarik minat siswa, ya untuk menarik minat untuk ngaji, saya juga belum banyak eksplor tentang itu. Saya belum banyak eksplor tentang itu, tetapi cenderung memaksa sih kalau kami peraturannya cenderung memaksa. Jadi ngaji online itu bagi anak-anak yang belum boleh kembali ke madrasah, belum boleh kembali ke pesantren, itu mereka harus atau wajib mengikuti ngaji online gitu. Nah, nanti apa konsekuensinya kalau mereka tidak ngaji online? Nanti ada 1, 2, 3 konsekuensi yang harus mereka tanggung ketika mereka tidak melakukan ngaji online. Jadi cenderung terpaksa, ya mungkin juga akhirnya anak-anak asal-asalan gitu ikutnya, asal-asalan ikut sebentar, habis itu ditinggal. Kemudian ada cara lain lagi yang supaya tidak ditinggal ya, Dek Hafifah. Kalau saya dan teman-teman yang ada di pondok pesantren ini memberlakukan peraturan bahwa setiap yang mengikuti ngaji online itu harus menampilkan video. Kalau ngaji online kita itu memang selalu Zoom, tidak pernah apa namanya via chatroom, tidak pernah, tetapi selalu menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi-aplikasi apa namanya video meeting yang lain itu. Jadi apa
harus menyalakan videonya. Jadi kita bisa memantau bahwa anak-anak ini benar-benar melihat kami, gitu, benar-benar memperhatikan kami. Meskipun kita juga nggak bisa tahu ya otaknya atau pikirannya sedang di mana. Yang penting raganya gitu saya. Iya, Mbak Naneng, terima kasih penjelasannya. Oke. Ini selanjutnya ini ada tanggapan ya dari Mas Joko Susilo atau Pak, nggak tahu ini. Kendala ngaji online memang tantangan, biar nggak bosan dan banyak yang hilang-hilang selama pembelajaran bisa dengan cara misalnya sambung ayat antar santri atau siswa satu bertanya ke siswa yang lain bla 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 agar santri siswa responsif satu sama lain. Ya, ini mungkin tanggapan ya dari Mas Joko Susilo ini. Terima kasih. Om ya. Kemudian ini ada yang raise hand ya, yang bertanya, mungkin Mas Lukman Hakim ya mungkin ya. Monggo Mas Lukman Hakim bisa kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Nama samaran ini kayaknya, nama samaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pematerinya sangat luar biasa. Ini saya banget. Semoga alhamdulillah juga. Oke. Yang punya aslinya ini sebenarnya. Lagi sambil dengerin baca buku udah keren. Nah, saya ini Mbak Ananing, pembelajaran online itu kan memang dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, pasti terjadi. Dengerin sambil tiduran kayak gitu kan ya. Tadi itu udah menurutku udah ya baik sih, harus menampilkan video gitu. Nah, cuman saya itu ingin berbicara, bertanya tentang ini antara hubungan guru dan murid ya. Tapi dalam konteks teologis. Astagfirullah. Itu Mbak, keberkahan gitu loh, konsep keberkahan orang ilmu gitu kan ya. Nah, itu nggak bisa dihalangi gitu kan, murid yang bisa dengerin, yang kan ada efek ke muridnya. Sekarang itu dengan ngaji belajar online, setidaknya keketatan dalam mencari ilmu agar sama-sama dapat berkah gitu diturunkan, bahasanya egonya gitu ya, ego sang guru bisa diturunkan sedikit untuk menyesuaikan dengan keadaan gitu. Karena kan ya gimana, bisa jadi kan dia tiduran gitu. Gimana ya, saya ngomong apa ini sebenarnya. Mohon maaf. Mbak Ana itu konsep keberkahan di online ini
gimana gitu, atau tetap aja ada masalah haji misalnya gitu, akan pergi gitu kan. Ini bagaimana hubungan antara guru dan orang tua di situ? Apakah misalnya nih Mbak Ananing gitu, apa Mbak Ananing nggak ada kontak sama orang tua terkait penjagaan anak di rumah gitu, kontrol anak yang belajar di rumah gitu. Sehingga bisa terjadi hal-hal yang kayak tadi, dia minta izin lah, ada acara lah gitu. Apakah orang tidak ada komunikasi dengan orang tua? Itu aja Ananing, terima kasih. Oke, Taufik. Oke, monggo langsung ditanggapi Mbak Ananing terkait. Tadi di pertanyaan-pertanyaan awal itu nggak jelas ya, tapi sedikit menangkap apa namanya pertanyaannya, yaitu tentang diawali dengan bahwa belajar online itu ada yang misalnya ketika online karena nggak aktif videonya akhirnya blosor, tiduran dan lain sebagainya itu ya. Memang maklum sebenarnya, kami maklum, atau para guru yang setahu saya yang teman-teman saya di sini teman-teman sesama guru di sini sudah tidak yang terlalu ketat gitu, tidak yang terlalu ketat memberlakukan sebuah peraturan untuk apa namanya harus duduk dengan baik, harus menggunakan seragam, harus apa namanya anteng di kursi dan lain sebagainya. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tetapi apa namanya asal materi tersampaikan dan imbal balik dari siswa itu ada gitu selama pembelajaran online ini. Jadi kalau terkait dengan misalnya keberkahan dari pembelajaran yang dilakukan atau barokah ilmu yang didapatkan oleh siswa ketika dia melakukan pembelajaran dengan yang semacam itu. Kalau kita melihat di kelas ya, kalau kita melakukan pembelajaran offline itu glosor di depan guru itu kan sudah apa namanya kodoh namanya apa, sudah nggak sopan gitu kan ya, keberkahan ilmunya akhirnya berkurang. Tetapi karena memang kondisinya seperti ini, kondisinya online, kita tentu tahu bahwa jenuh itu pasti, kejenuhan itu pasti dari anak-anak itu pasti. Jadi memang sudah menurunkan ego, kalau Bapak Ibu guru itu sudah menurunkan egonya untuk apa namanya tidak terlalu ketat kepada siswa. Nah, kalau yang itu untuk pembelajaran. Kalau yang online ngaji itu memang kami memperlakukan online ngaji itu karena anaknya sedikit, yang online sedikit, karena sudah banyak yang kembali ke pesantren daripada yang tidak kembali. Jadi kita melakukan kontrolnya memang lebih mudah. Kontrol itu dengan cara ya video itu harus aktif gitu. Harus aktif karena dengan yang sedikit ini, artinya yang dengan mengelola yang sedikit ini karena tidak terlalu banyak, juga waktunya yang diperlukan juga tidak terlalu lama, paling kita cuma 30 sampai 40 menit, sehingga apa namanya ya nggak apa-apa, kalau menurut saya nggak apa-apa pakai video. Maksudnya itu bukan yang bermaksud untuk terlalu meninggikan ego untuk apa namanya tahu bahwa anak ini benar-benar memperhatikan saya atau memperhatikan para asatid gitu ya. Tetapi karena yang sedikit ini perlu kita lakukan secara maksimal. Kita beri apa namanya? Kita lakukan pembelajaran secara maksimal. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian itu mungkin di pertanyaan awal mungkin itu ya yang saya tangkap itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara para guru dengan orang tua, atau secara pribadi apakah berhubungan dengan para orang tua untuk sama-sama menjaga anak-anak ini agar tetap konsisten mengikuti pembelajaran dan tidak izin-izin gitu. Sebenarnya iya, jadi teman-teman guru ini juga melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu guru. Selain itu juga salah satu ruang pembelajaran siswa itu melibatkan guru, salah satu ruang guru
Gitu. Jadi nanti kalau misalnya anaknya nggak aktif, kami berharap orang tuanya juga tahu bahwa anaknya ternyata tidak aktif di kelas. Itu pun kalau orang tuanya memperhatikan. Selain itu, koordinasi terhadap wali murid itu tidak dilakukan secara langsung oleh masing-masing mata pelajaran, tetapi dikoordinasi melalui wali kelas. Itu di Magdis. Jadi bukan setiap guru mata pelajaran itu langsung menghubungi ke wali murid, tetapi prosesnya atau prosedurnya yang kita tempuh adalah guru mata pelajaran ini melaporkan kepada wali kelas, kemudian wali kelasnya ini mengkomunikasikan kepada orang tuanya. Jadi setiap keluhan-keluhan terhadap satu anak ini, misalnya anak ini kok setiap online tidak pernah aktif, atau setiap online kok izin terus, atau setiap online kok tidak pernah mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, itu nanti kalau guru mata pelajaran itu mengkoordinasikan dengan wali kelas, kemudian wali kelasnya baru mengkoordinasikan dengan wali murid. Jadi tetap hubungan antara guru dan murid, guru dengan murid, dan juga guru dengan wali murid itu tetap disampaikan meskipun prosedurnya ya melalui itu tadi. Tidak bisa secara langsung dari guru mata pelajaran ke wali muridnya. Itu Dek Magdis yang bisa saya sampaikan. Ya, monggo. Mas Magdis, ini apa dengan masih perlu tanggapan lagi? Monggo. Sampun sangat jelas sekali, sangat memuaskan. Matur nuwun. Ya. Oke, selanjutnya bagi yang ingin bertanya, monggo kami masih buka 2 pertanyaan mungkin ya, 2 pertanyaan terakhir ya. Ini 2 pertanyaan terakhir. Kalau misalnya tidak ada yang nanya ya mungkin bisa kita tutup pada kajian kita pada malam hari ini. 1 atau 2 pertanyaan lah. Monggo bisa lewat chat ataupun lewat raise hand ya untuk tanya langsung. Monggo, kami persilakan lagi bagi mbak-mbak, mas-mas, ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menanyakan terkait dengan materi kita pada malam hari ini, ya. Monggo. Oh, mungkin Mbak Lim mau ini bertanya atau ini aja, mau meramaikan saja. Oh, gitu. Mau meramaikan saja. Yang di sini mungkin teman-teman yang ikut ini ada yang juga jadi ini temanya nyantri pada saat pandemi gitu ya. Iya, Mbak. Nyantri pada saat pandemi gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang juga jadi guru atau pengurus atau semacamnya di pesantren, bisa sharing bagaimana pesantrennya, bagaimana anak-anaknya gitu kan. Kalau saya nggak mau menambahi, cuma ya sharing seperti yang saya bilang tadi. Selain dari yang disampaikan oleh Mbak Nani terkait dengan penyampaian materi melalui online maupun offline perbandingannya, saya keseharian saya di pesantren menemani anak-anak santri ini, khususnya yang santri baru yang masuk pada saat pandemi, itu ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi mereka. Kalau saya sih begitu. Di luar tadi pembelajaran online atau offline ya. Karena apa? Mereka itu masih kecil, misalnya yang seumuran anak tingkat MTS itu misalnya, umur berapa ya? 11 atau berapa ya? Bukan 11, berapa ya anak MTS-nya? 12 mungkin ya, 12, 13-an. Seumuran saya, Mbak Lim. Seumuran sampean berapa tahun yang lalu? Ya.
mereka diantar tidak langsung ke pesantren tapi di tempat transit begitu, kemudian sampai sekarang bahkan ada di antara mereka yang sudah berjalan 2 atau mau 3 bulan kemudian tidak bertemu dengan orang tuanya, hanya via telepon video call. Itu menurut saya mereka sangat kuat sekali gitu loh, dengan umur yang segitu gitu. Dan ini termasuk salah satu latihan bagi mereka untuk sebagai santri di saat pandemi bisa bertahan sampai saat ini. Itu luar biasa menurut saya untuk mereka yang seumuran itu. Jadi di samping memang ada banyak hal yang tidak terlalu bagus gitu ketika nyantri pada saat pandemi atau sekolah katakanlah begitu ya, ngaji dengan online dengan di saat pandemi, ada sisi yang menurut saya dengan pandemi ini bisa melatih seseorang untuk, bukan seseorang saja, banyak orang lebih bisa mandiri gitu katakanlah begitu ya, untuk santri khususnya dan untuk santri baru. Kalau saya sebegitu. Jadi ketika saya karena di sini saya akan menemani anak-anak kecil ya. Jadi kalau melihat anak-anak itu bertahan sampai sekarang nggak nangis dan sebagainya, itu saya terharu sekali gitu. Dan ini berkah dalam tanda kutip ya, mungkin berkah pandemi. Saya cuma mau sharing gitu aja. Kalau untuk yang tadi disampaikan terkait pengajaran online offline, ya saya juga mengiyakan apa yang disampaikan oleh Mbak Nani. Iya. Makasih Mbak Lim. Oke, matur nuwun Mbak Lim. Ini kalau misalnya nggak ada yang ingin bertanya, saya mungkin ingin bertanya ya, mungkin ke Mbak Ananing ya, moderator. Jadi ini kan, dari tadi saya mendengarkan Mbak Ananing menjelaskan bahwasanya ada 2 metode dalam pembelajaran, entah itu di pesantren ataupun yang non pesantren, itu terkait dengan pembelajaran, yaitu yang ada yang secara virtual, ada yang secara offline ya. Kalau yang pesantren itu memang rata-rata banyak yang offline lah pastinya, karena juga tadi sudah disebutkan bahwasanya juga tingkat keamanannya juga lebih baik ya di pesantren. Tapi saya ingin bertanya ya terkait dengan pembelajaran semi virtual. Semi virtual ini seperti apa? Semi virtual ini ya mungkin kita bisa menerapkan hal ini di pembelajaran lah mungkin lah, karena tadi kan menjelaskan online dan offline ya. Kalau saya yang semi offline ya, semi offline. Jadi bagaimana? Jadi mungkin ada beberapa anak itu yang belajarnya itu secara tatap muka, entah itu dijadwal per minggu atau per hari, dan mereka ini juga istilahnya gantian mereka juga nanti akan kebagian waktu untuk online sendiri. Karena kenapa? Karena untuk pembelajaran itu sendiri itu kan transfer ilmu itu masih belum cukup, karena perlu yang namanya pendidikan akhlak, adab dan lain sebagainya, dan itu menjadi hal yang lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Karena menurut Sisdiknas itu kan yang pertama adalah bagaimana murid itu bisa iman takwa, kemudian berbudi luhur, baru intelektualitas. Jadi intelektualitas ini mendapatkan porsi yang hampir di bawah masalah akhlak ya, masalah akhlak dan moral ini. Tentunya kalau misalnya kita cuma transfer ilmu itu sangat kurang sekali. Maka pendidikan mental dan karakter itu juga perlu dilaksanakan secara offline. Dengan cara yang saya sampaikan tadi itu mungkin bisa lewat semi virtual. Ya, monggo ini yang ingin saya sampaikan ke Mbak Ananing, pertanyaannya mungkin bisa ditanggapi. Oke, Dek Taufik, langsung sama moderatornya langsung ditanya-tanya sendiri, dipersilahkan sendiri gitu ya. Kebetulan di tempat kami memang sudah kalau yang dikatakan sama istilahnya disebut sama De Taufik tadi semi virtual ya, semi virtual. Jadi pembelajarannya itu anaknya mungkin bergantian untuk
Ada yang masuk, kemudian ada yang libur, kemudian ada yang libur lagi, masuk lagi gitu gantian. Memang di tempat kami sudah memberlakukan sistem yang seperti itu hari ini, dan itu memang sudah lebih banyak karena kita sudah pembelajaran offline kita sudah berjalan 2 bulan, kurang lebih 2 bulan kalau di tempat kami. Meskipun tidak madrasah yang berbasis pesantren ya, jadi memang anak-anaknya berasal dari banyak apa namanya itu, banyak daerah, dari banyak tempat, itu tetap bisa, kami sudah mengusahakan untuk separuh-separuh itu tadi masuknya. Artinya tidak terlalu bergerombol, jadi mereka tetap masuk ke madrasah. Kami apa namanya, pertimbangannya adalah benar katanya Dek Taufik tadi bahwa selain transfer pengetahuan, selain apa namanya, mementingkan apa namanya, wawasan siswa, akhlak itu malah justru hal yang utama, karena kita pertimbangannya ketika awal-awal mengundang siswa untuk masuk ke sekolah pada waktu itu belum mata pelajaran tatap muka ya, masih apa ya, pengenalan awal, atau saya lupa, pokoknya di awal-awal sebelum kita masuk offline itu kita sempat mengundang para siswa untuk hadir di madrasah ya, tapi sesuai dengan protokol, tetap dengan sesuai protokol, dan tidak terlalu banyak di sesi-sesi. Jadi mungkin jam ini sampai jam ini berapa orang, di sesi ini sesi keduanya kemudian berapa orang, kayak gitu. Nah, yang kita lihat adalah sebenarnya bukan yang langsung kita melihat akhlaknya anak-anaknya berubah ya, tetapi kita melihat dari penampilan anak-anaknya. Penampilan anak-anaknya sudah, karena mungkin nggak ada yang nggak diatur ya kan, tidak diatur oleh Bapak Ibu guru, atau tidak dimarah-marahi, mungkin lebih cenderung seperti itu, tidak pernah diingatkan sama pihak tata tertib dan lain sebagainya, itu mereka akhirnya dari penampilan itu, masa ke sekolah pakai kaos oblong, kemudian rambutnya itu gondrong, kemudian pakai sendal dan lain sebagainya. Itu kalau bagi kami di sekolah formal itu sudah satu hal yang sangat melanggar peraturan di madrasah gitu. Jadi sekalipun forumnya bukan forum resmi, undangan-undangan itu ketika siswa masuk ke sekolah itu harus tetap berseragam yang rapi, kemudian rambutnya juga tidak boleh yang out-outan gitu. Kalau mahasiswa terserah ya, kalau mahasiswa, tapi kalau siswa ini memang masih harus diatur sama gurunya. Nah, memang kita tidak melihat perilaku siswa yang terlalu buruk kalau menurut saya, tidak terlalu buruk, tidak terlalu menyimpang kalau menurut saya. Tetapi dari penampilan itulah akhirnya Bapak Ibu guru mempertimbangkan bahwa dirasa penting untuk masuk meskipun itu harus bergantian, meskipun harus satu-satu, harus setengah-setengah gitu, atau seperempat maksudnya, tetapi memang harus mewajibkan anak-anak untuk kembali ke sekolah. Akhirnya 2 bulan yang lalu kami memutuskan untuk memasukkan siswa-siswi kita secara bergantian. Itu Dek Taufik. Semi virtual versi MAN 1 Malang. Ya, sudah cukup lah menurut saya terkait dengan jawaban dari Mbak Anani ya, sudah jelaskan. Ya mungkin masih ada unek-unek dari teman-teman terkait dengan nyantri di masa pandemi ini. Mungkin bisa ditanyakan ya, mumpung ada pakar pendidikan di sini. Dari monggo, atau mau menanggapi atau mau nggak setuju ya? Wah, ada yang nggak setuju ini. Oh, saya nggak setuju dengan pernyataan Mbak Nani. Mungkin ada. Apa kita bicarakan? Siapa ini? Sampun tani nggih. Sudah ta? Terakhir satu pertanyaan
Kalau memang sudah tidak ada, mungkin iya karena sudah malam juga, sudah berapa jam lah kita ini, sudah berjam-jam lah, hampir 2 jam kita berkutat di depan layar monitor. Maka mungkin untuk terakhir kalinya mungkin ada closing statement dari Mbak Ananing sebelum saya memberikan kesimpulan terkait dengan materi atau kajian kita pada malam hari ini. Monggo kami sampaikan, kami persilakan kepada Mbak Ananing. Closing statement. Aduh, saya tidak menyiapkan closing statement. Ini gimana? Kayaknya saya butuh bantuan Mak di sini. Closing statement apa ya? Mengajar itu juga belajar gitu. Mengajar juga belajar. Jadi apa namanya? Ya teruslah belajar untuk mengajar gitu aja. Apa, saya nggak menyiapkan closing statements yang bisa dibuat captions ya. Jadi belajar itu, mengajar itu juga belajar. Jadi teruslah belajar untuk mengajar. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Ananing ya. Saya mungkin sedikit memberikan notulensi atau kesimpulan daripada pertemuan dari malam hari ini ya, terkait dengan nyantri di masa pandemi ya. Mungkin dari ya, judul lengkapnya bisa dibaca di pamflet. Jadi di sini Mbak Aneng tadi sudah menjelaskan terkait dengan mungkin dari nyantri itu sendiri. Nyantri itu apa? Nyantri itu juga ada kaitannya dengan ngaji, ngabdi, dan ngopi ya Mbak ya, kalau nggak salah. Terus juga ada beberapa pondok pesantren yang di mana pondok pesantren tersebut itu memiliki resiko yang tinggi dalam penyebaran COVID. Contohnya adalah Gontor, ada juga pesantren Temboro, pesantren-pesantren yang lain ya. Mungkin belum disebutkan oleh Mbak Ananing itu yang ada di Banyuwangi ya. Itu masalah itu ada, dan itu juga klaster yang juga termasuk tinggi. Juga mungkin terkait dengan transfer keilmuan, bahwasanya transfer keilmuan sendiri itu tidak cukup untuk masa depan daripada peserta didik. Jadi peserta didik itu juga butuh yang namanya pendidikan mental, karakter, atau akhlak ya, bahasa lebih itu pendidikan akhlak, yang dimana ini yang jarang didapatkan oleh mahasiswa atau siswa atau pelajar pada pembelajaran lewat online. Karena untuk sulitnya mengontrol dan juga perlu istilahnya yang mengontrol juga perlu banyak orang juga. Kemudian juga tadi Mbak Aning juga menyinggung terkait dengan bagaimana pembelajaran, bagaimana istilahnya role model pembelajaran yang efektif. Ya mungkin tadi juga menjelaskan bahwasanya pembelajaran harus efektif dan juga kreatif ya pastinya. Kreatif dalam belajar, bagaimana guru itu harus bisa memberikan kreativitas dalam sistem pembelajarannya, dan juga dalam mungkin aturan-aturan dalam pembelajaran tersebut. Ya misalnya kayak tadi ada yang bilang absen tak boleh lewat Google Form, atau setiap siswa itu harus ada menyertakan satu kata, harus satu kalimat, atau satu resumen ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Ini untuk mengingatkannya. Juga tadi menjelaskan bahwasanya pembelajaran online ini juga kurang maksimal karena juga kontrol terhadap siswa, tapi ini bisa diminimalisir. Tadi juga memberikan tugas yang memungkinkan untuk dikerjakan, seperti pengamatan terhadap suatu kasus ya. Suatu kasus kita kasih video, kemudian siswa ini disuruh untuk memberikan tanggapan terkait dengan video yang sudah di-share oleh guru tersebut. Ini juga Mbak Nani juga menjelaskan bahwasanya permasalahan di ngaji online itu, yang mungkin ngaji online lewat Zoom atau Google Meet itu mungkin ada di kendala sinyal, kemudian juga ekonomi ya, untuk membeli kuota itu juga kan perlu diperhatikan. Dan sampai sekarang saya belum mendapatkan info terkait dengan
kuota yang diberikan oleh pemerintah itu saya masih belum dapat info ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sudah ada info terkait hal tersebut bisa disampaikan. Nah, sampai sekarang bahkan kalau di UINSA itu juga masih belum banyak, bahkan hampir semuanya itu masih belum dapat kuota dari pemerintah. Dan ini juga menjadi kendala di setiap jenjang pendidikan. Ini juga terkait dengan tadi istilahnya koordinasi antara guru dan wali kelas juga, guru dan wali kelas dan juga wali murid, bagaimana bisa memantau peserta didiknya agar di rumah itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan bisa tetap menjalankan disiplin sebagaimana mestinya meskipun banyak kekurangan, meskipun belum maksimal tentunya. Dan jadi juga di masa pandemi ini juga kita sendiri juga dan kita sendiri itu ada keberkahan juga ternyata di masa pandemi karena kita bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Tentunya kita dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi secara maksimal dan efektif tentunya. Ya, karena mungkin ini tidak bisa terbatas oleh waktu dan tempat. Kita bisa kajian malam sampai malam, bahkan pagi setelah subuh pun kita bisa bertatap muka, bisa kajian dan sebagainya. Ini kelebihan dari pembelajaran lewat online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesimpulan dari Mbak Ananing. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pemateri Mbak Ananing, Nur Wahyuli yang telah berkenan untuk mengisi kajian pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada senior-senior, ada Pak Direktur, ada Mbak Lim, dan teman-teman Kris dan Mbak-mbak, Mas-mas Kris yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf kiranya kalau misalnya dari saya sendiri ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ananing. Oke, sami-sami. Sampai jumpa lagi. Teman-teman semua, sampai jumpa di kajian Kris berikutnya. Ya. Mohon izin saya akhiri ya. Terima kasih Mbak Naning. Saya Mbak Lim, terima kasih. Matur nuwun, Sehat-sehat Mbak. semuanya.